Halo, shalom, shalom, shalom semua. Apa kabar? Kembali lagi di acara Selasa malam yang Sabda Resources adakan, yaitu Sabda Youth. Nah, kali ini episode ke-68. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di episode 68. Sudah sangat panjang sekali, sudah sangat banyak sekali episode-episode dari Sabda Youth yang sudah diselenggarakan, dan sudah banyak guest-guest dan banyak topik-topik yang sudah dibahas pada acara Sabda Youth setiap Selasa malam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang I will follow him. Nah, apa itu I will follow him? Pastinya kita menjadi pengikut Kristus ya, menjadi pengikut Kristus, dan bagaimana dan apa caranya, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang benar-benar militan. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali hadir ya, baru pertama kali ikut acara Sabda Youth pada kesempatan malam hari ini. Jadi saya akan menyampaikan apa sih Sabda Youth itu. Nah, Sabda Youth adalah acara Instagram Live ngobrol bareng yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Sabda yang membahas topik-topik kekinian dan relevan dengan anak-anak muda. Oh, ini aku dong. Ini jadi visi dari Sabda Youth juga ya, untuk menjangkau anak-anak muda dan mengerjakan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itu adalah Sabda Youth. Oke, ya kita mulai saja obrolan kita pada malam hari ini karena waktu ya. Jadi sebelum kita jauh-jauh berbicara tentang mengikuti Yesus nih, teman-teman gitu. Jadi kita akan ngebahas tentang panggilan atau undangan ya. Panggilan atau undangan, karena kita bicara tentang undangan ini banyak kisah di Alkitab ya. Kisah di Alkitab khususnya tentang pemanggilan Petrus atau undangan Yesus terhadap Petrus dan murid-muridnya untuk mengikut dia, atau Yesus mengatakan follow me gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri apa sih arti undangan dari Yesus ini gitu? Silakan. Oke ya, menurut aku undangan Yesus follow me atau ikutlah aku itu satu undangan untuk kita bisa melihat Yesus, melihat teladan dia, sehingga ketika kita mulai mengenal dia, mulai tahu tentang apa yang dia sukai atau apa yang dia tidak sukai, atau mengetahui apa yang dia kehendaki. Ya, menurut aku ikut aja gitu, ikut melihat apa yang Yesus kerjakan, sehingga kita bisa tahu apa yang dia inginkan. Ya, kalau dari aku sendiri ya, tentang undangan atau arti undangan panggilan Yesus ini terhadap Petrus dan murid-muridnya itu jadi satu ajakan ya, jadi satu ajakan untuk mengikut dia atau mengikut Yesus itu. Kalau ajakan itu, kalau ikut aku kan itu biasanya ikut aku mengerjakan sesuatu, ikut aku pergi ke tempat A ke tempat B gitu. Jadi satu ajakan agar Petrus dan teman-temannya itu untuk mengikuti dia kemanapun Yesus pergi, apapun yang Yesus lakukan, dan Yesus berharap ada murid-muridnya di situ. Gitu. Jadi artinya itu ajakan untuk mengikuti dia. Ya, ya. Betul, aku juga setuju sih sama Kak Ya. Jadi mungkin dari Matius 4 ayat 9 sendiri, mungkin di sini konteksnya kayak Yesus ini ingin murid-muridnya dapat melihat gitu ya, dan juga belajar gitu bagaimana meneladani hidup Yesus pada saat itu gitu. Jadi dia ingin belajar, dan kiranya nanti murid-muridnya juga dapat mengabarkan Injil juga kepada seluruh dunia. Gitu. Ya, kalau dari pengalamanku pribadi sih ya, ketika Tuhan ada feedback ya, udah enggak ya? Ya, udah Bu. Ya, ketika Tuhan memanggil aku sendiri nggak tahu banyak sih. Jadi saat itu aku cuma tahu kalau aku tuh bukan orang yang baik, aku tuh bukan orang yang sempurna gitu ya. Sehingga aku ingin tahu gitu, gimana sih, siapakah sih Yesus gitu ya. Jadi lebih banyak aku pengen tahu siapa dia. Dan cara untuk tahu siapa dia ya satu-satunya aku baca firman, lalu juga dengar khotbah,
dan mulai rajin ke gereja, juga rajin pelayanan, sehingga semakin hari aku boleh semakin tahu dia. Ya, Kak Rude silakan angkat tangan tadi. Ya, Ya. kalau menurut aku murid itu dia yang mau untuk dilatih, diajarin seperti yang diajarkan oleh gurunya. Berarti mengikuti Yesus itu berarti mau sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Menurut aku begitu. Ya, kalau aku sendiri betul ya. Jadi memang ketika mengikut Yesus itu harus jadi hal yang secara apa namanya dari hati gitu sih menurutku itu. Karena ketika memang mengikut Yesus kan ada suka dukanya gitu. Tapi kan itu bukan jadi satu hal yang menjadi fokus itu. Tapi bagaimana ketika sudah dipanggil. Ini kalau pengalamanku pribadi ya, perjalanan rohaniku pribadi itu ketika memang sudah dipanggil itu ya minta validasi. Kalau aku minta validasi. Tuhan apakah memang benar ini suaramu, panggilanmu dan lain sebagainya. Karena aku memang Kristen dari lahir ya, Kristen dari lahir ikut sekolah minggu, pemuda dan remaja itu. Tapi dalam perjalanan kerohanian juga nggak sebaik yang dipikirkan gitu. Apakah memang Kristen dari lahir berarti peka terhadap suara Tuhan dan lain sebagainya? Nggak juga gitu. Masih perlu berproses juga di situ untuk memang menemukan yes ini panggilan dari Tuhan ataupun ini suara Tuhan untuk mengikut dia gitu. Itu kalau pengalaman pribadiku sih itu. Ya. Ya. Oke. Kalau dari aku juga mirip dengan Kanehe. Aku juga lahir dari keluarga Kristen gitu dan mungkin efek sampingnya jadi kayak kita terlalu santai gitu dengan mencari Tuhan gitu ya. Jadi ya kita dari lahir dari Kristen ya normal aja kita ke gereja kita mencari Tuhan baca Alkitab ya kayak jadi kayak rutinitas biasa saja tapi kita mungkin belum mencari kayak panggilan yang sebenarnya gitu. Mungkin kita melakukan itu semua ya karena untuk memenuhi disuruh orang tua saja gitu dan mungkin saya juga masih seperti itu, saya juga masih mencari panggilan Tuhan. Aku mau tanya. Iya, aku tuh nggak bisa lihat Rode. Jadi Rode, tolong kalau kamu angkat tangan, kamu bilang pakai suara ya supaya aku tahu. Soalnya aku nggak bisa lihat kamu. Ya. Aku mau tanya sih untuk teman-teman semuanya gitu ya. Kalau tadi semua pada sharing mengikuti Yesus itu seperti apa. Nah, kalau kita itu ingin mengikuti Yesus, apakah ada kriteria tertentu kah atau hanya sekedar ikut saja sudah jadi pengikut Yesus? Begitu. Ya, kalau tanya syarat ya, aku yakin Tuhan nggak pakai syarat sih. Terutama ya baca dari banyak cerita di Alkitab, Tuhan tidak memberikan syarat. Misalnya gini, kamu boleh ikut aku kalau kamu rajin. Kamu boleh ikut aku kalau kamu sudah layak. Kamu boleh ikut aku kalau ternyata kalau baca banyak dari Alkitab tuh Tuhan nggak pernah kasih syarat gitu, nggak ada kondisi gitu. Yuk ikut aku gitu. Jadi menurut aku nggak ada sih syarat. Cuman yaitu saya yakin banyak orang Kristen salah mengerti. Mereka pikir kalau mau menjawab ikut Tuhan itu artinya kita sudah jadi orang baik, kita sudah jadi orang yang layak, kita sudah punya status rohani yang tinggi gitu, baru kita boleh ngomong ya gitu. Jadi menurut aku padahal nggak seperti itu gitu. Yesus nggak memberikan syarat apapun untuk ikut dia. Yang penting you mau nggak gitu. Ya, kalau aku sendiri pun juga mirip ya kayak Ibu Yulia memang Yesus nggak secara terang-terangan bilang gitu. Oh ya, syaratnya misal harus Kristen sejak berapa tahun, Kristen dari lahir atau harus jangkau berapa jiwa, jumlahnya berapa dan lain sebagainya enggak gitu. Tapi memang harusnya Tuhan melihat hati sih. Maksudnya kalau yes bener hatimu mau dan motivasimu bener-bener tulus ya ya ikutlah aku gitu, ikutlah aku untuk menjadi pengikutku, untuk menjadi followersku gitu ya. Tapi ketika memang jadi satu hal yang apa ya, kalau aku pribadi itu terkadang itu kalau mengikut Yesus itu ada intimidasi sih. Jadi ada intimidasi yang
istilahnya diserang ya, iblis menyerang gitu. Misalnya kayak ketidaklayakan ataupun tentang kehidupan masa lalu, oh kamu kayaknya nggak layak deh buat mengikuti Yesus. Jadi itu ada intimidasi-intimidasi yang harus diperangi itu, yang harus diperangi dengan satu keyakinan, yes ini panggilan Tuhan dan Tuhan akan mampukanku gitu untuk benar-benar secara seluruh kehidupan ya, seluruh kehidupan untuk menjadi pengikut Dia itu. Jadi untuk proses dalam menjadi pengikut Kristus itu tidak mulus itu, tetapi ya Tuhan akan mampukan ketika memang benar berkomitmen untuk mengikuti Dia. Ya itu. Oke. Ya. Nggak ada suaranya, Nathan. Oke, ya aku juga setuju ya apa yang dikatakan sih tadi. Mungkin kalau di Alkitab contohnya yang orang di sebelah Yesus waktu disalib gitu ya, itu kan dia selama hidupnya kan dia penjahat gitu. Tapi di akhir hidupnya ternyata dia memilih untuk mengikuti Yesus gitu. Nah, mungkin tapi kalau misalnya untuk kita gitu ya, kita yang ingin mengikuti Yesus, nah, kita itu harus memiliki komitmen dan juga jiwa ya untuk rela untuk mengikut salib gitu. Karena kalau misalnya kita hanya ikut-ikut saja, mungkin kita harus bertanya ya, apakah kita benar-benar pengikut Yesus atau kita hanya Kristen di KTP saja gitu sih kalau ada ya. Ya. Oke. Ya kalau iya aku menanggapi sharingnya dari Nathan, menarik itu. Maksudnya ketika menjadi pengikut Kristus itu sekedar ikut-ikutan atau memang ikut beneran gitu. Itu kan yang jadi apa namanya pertanyaan gitu. Menjadi pengikut, yes, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus. Kristen kan pengikut Kristus itu, pengikut Kristus. Apakah dengan cara hidup yang seperti ini atau bukan dengan tingkah laku itu apakah mencerminkan pribadi Kristus yang jadi pertanyaan situ. Ketika memang menjadi pengikut Kristus kan harusnya mencerminkan pribadi Kristus yang kita ikuti, yang kita teladani sebagai pusat atau sebagai teladan yang sejati itu. Menarik sih yang disampaikan Nathan tadi itu. Ya. Ya, mau aku ya Roda. Ya. Aku nggak tahu Roda angkat tangan nggak? Belum Bu. Oh, nanti kalau angkat tangan kamu bilang ya Roda ya. Aku soalnya nggak bisa lihat. Anyway, ya aku mau merespon nih ya. Aku pikir ya ketika kita dipanggil Tuhan, mungkin hampir dari semua kita tuh punya motivasi yang salah gitu. Entah nggak tulus, entah punya motivasi lain. Tapi menurut aku Tuhan nggak peduli tuh. Kamu punya motivasi apa? Ketika Dia memanggil kamu, memanggil kita semuanya itu ya Tuhan memanggil kita apa adanya. Kalau kita saat itu orang yang tidak baik, kalau saat itu apa namanya? Saat itu punya tendensi-tendensi tertentu, bahkan orang jahat pun itu dipanggil oleh Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan panggil itu Tuhan nggak memberi syarat kamu nanti berhenti ya jadi orang jahat ya, nanti kalau aku panggil kamu harus berhenti, enggak juga gitu. Justru Tuhan memanggil semua orang, termasuk orang-orang yang buruk, bahkan mungkin semua orang-orang yang berdosa itu untuk mengikut Dia. Nah, ketika kita mengatakan ya, maka Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. Jadi, Tuhan nggak melihat ketulusan kita, tulus atau nggak tulus itu justru Tuhan panggil kita karena kita nggak tulus gitu. Nanti Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memberi kita pelajaran banyak, Tuhan akan menolong kita untuk menjadi orang yang lebih baik, Tuhan akan menolong kita untuk memiliki motivasi yang benar. Jadi ketika Tuhan panggil kita untuk ikut Dia, nggak apa-apa kita punya motivasi yang salah gitu. Tapi ketika nanti kita sudah mengenal Dia, maka Tuhan yang akan mengubah motivasi kita menjadi motivasi yang baik. Jadi jangan menaruh menaruh prasangka dulu gitu terhadap Kristus, tapi biarkan Tuhan bekerja di dalam hati kita, sehingga ketika kita nanti sudah mengenal Dia, maka Dia yang akan mengubah hati kita. Yang mengubah hati kita itu sebenarnya bukan kita gitu, tapi Tuhan sendiri yang akan mengubah kita. Ya. Silakan Kak Rode. Ya, ketika aku menyadari hal ini gitu ya, berarti dengan kata lain bahwa
bukan soal kitanya yang benar-benar berusaha gitu ya, tapi benar-benar itu perannya Tuhan secara aktif untuk membuat kita bisa menjadi pengikut yang benar sesuai dengan standarnya Hmm. Allah. Ya, Ya. Nathan tadi Ya. angkat tangan, silakan Nathan. Enggak, tadi aku cuma pengen karena ini ulang berarti mungkin ya nanya sih makin ulang. Jadi perbuatan baik itu buah yang kita hasilkan karena udah diselamatkan ya, Hmm. bukan Hmm. untuk diselamatkan. Betul. Ya, menurut aku gitu. Aku kasih contoh ya di dalam Alkitabnya. Ketika Tuhan memanggil Matius, Matius itu kan pemungut cukai. Orang baik enggak? Enggak, dia bukan orang baik gitu. Ketika Tuhan memanggil Matius, ikut aku gitu, langsung Matius meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Yesus tidak peduli siapa kita atau latar belakang kita. Ketika dia memanggil, itu benar-benar Tuhan ingin akan bekerja di dalam hati kita. Tuhan akan mengerjakan hidup kita dengan kuasanya gitu, bukan dengan kekuatan diri. Contoh lain misalnya Paulus. Ketika Paulus dipanggil, oh dia orang yang jahat luar biasa, dia membunuh orang Kristen dan lain-lain. Ketika Tuhan panggil, apakah Tuhan bilang, you nanti berhenti ya, enggak boleh lagi ya? Enggak juga gitu. Tapi Tuhan memperkenalkan diri kepada dia dan Tuhan bahkan sebelum Paulus itu berubah, Tuhan sudah bilang, aku akan menjadikan kamu seorang yang akan menjangkau orang-orang non-Yahudi gitu. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan syarat apapun gitu ya. Dengan motivasi salah pun Tuhan oke gitu ya. Asal kita mau gitu mengikuti dia, artinya mau mendengar dia atau mau mengenal dia. Dengan mengenal dia baru kita akan melihat kuasanya yang bekerja di dalam hati kita. Paulus baru berubah setelah mengenal Yesus, setelah dia tahu siapa dia gitu ya. Jadi ya itu menurut aku luar biasa ya, panggilan Tuhan ikutlah aku itu tuh punya kuasa yang luar biasa untuk mengubah hidup kita. Itu bagi aku amazing. Ya, ya, Nathan silakan. Oh enggak, duluan. Nggak jadi. Gimana? Nggak usah dimatiin audionya, nggak apa-apa Nathan. Iya. Silakan. Feedback. Silakan. Oke, duluan aja kan nggak apa-apa Kak. Oh, Nehe duluan Nehe. Oke, aku ya memang benar ya tentang orang-orang yang dipanggil Yesus ya, yang dipanggil Yesus pada masanya dulu itu memang kalau dilihat dari latar belakang nggak orang baik-baik seperti yang disampaikan Ibu Yulia tadi. Tapi bagaimana kembali lagi bahwa komitmen untuk berubah itu tadi, yang harusnya ditekankan lagi. Memang ketika menjadi pengikut Kristus itu nggak bisa langsung 100% dari kehidupan lama hilang semua enggak gitu. Tapi kan lagi-lagi itu proses yang harus dilakukan gitu. Proses yang harus dilakukan supaya memang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang murni, kembali lagi pengikut Kristus yang murni. Ya. Ya, aku nggak setuju dengan Nehe ya. Bahkan komitmen pun Tuhan tidak menginginkan kita gitu. Tuhan yang menggerakkan kita untuk kita berubah. Jadi natural gitu. Kalau kita harus berusaha menjadi orang yang seperti Tuhan inginkan, itu artinya itu usaha kita gitu. Itu tidak secara natural terjadi. Aku yakin ketika kita dipanggil Tuhan tuh Tuhan ingin kita tuh otentik gitu ya. Itu kita real apa adanya gitu. Sehingga Tuhan enggak usah dengar janji kita pun Tuhan tahu gitu apa yang akan dia lakukan. Jadi menurut aku sih benar-benar ngikut Tuhan tuh tulus gitu. Tulus tuh artinya ya tidak usah berbuat seakan-akan kita bukan orang yang kita kenal, maksudnya kita menjadi orang lain atau menjadi orang yang seakan-akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya nanti Tuhan yang akan bekerja sendiri. Justru yang akan melihat kita berubah itu orang lain, bukan diri kita. Nah, kita berusaha, kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti Tuhan inginkan, ya itu bukan kuasa Tuhan, tapi itu kuasa yang ada dari diri sendiri. Ya, aku mau menambahin gitu ya, karena menurut aku benar kata Bu Yulia gitu ya, bukan karena kita yang berusaha untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran itu, justru karena kita hanya mau Tuhan ubahkan
Cuman itu sesimpel itu, aku mau Tuhan gitu ya. Dan setelah kita menyatakan hal tersebut, maka kita mengizinkan Allah mengintervensi hidup kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu. Karena memang kalau usaha, waduh itu frustasi berat karena nggak pernah mencapai kebenaran itu sendiri. Setuju. Ya, ya, betul. Ya. Betul. Ya, oke. Mungkin tadi kan kita udah bahas untuk syarat menjadi pengikut Yesus gitu. Nah, misalnya sekarang kita dipanggil oleh Yesus gitu. Nah, bisa nggak sih kita nolak atau kita ya terpaksa harus ikut gitu jadi pengikut Yesus? Ya, kalau dariku pertanyaannya tadi ya, kalau menolak atau terpaksa harus ikut. Menurutku kalau terpaksa itu kan dalam itu konotasinya negatif ya. Makanya ya udahlah daripada enggak gitu kan, malah jadi enggak enak juga gitu. Tapi ketika meresponi ataupun menerima panggilan Kristus tadi ya, lagi-lagi ya dengan hal yang dari dalam diri gitu. Kalau merespon semua, lagi-lagi ada resiko, semua ada resikonya. Kalau misalnya kita lihat contohnya kayak itu Yunus lah. Contohnya Yunus itu kan kisah yang sangat fenomenal gitu. Kisah yang sangat fenomenal dan terkenal, hampir dari semua kita tahu gitu. Itu kan Yunus niatnya menolak panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe, tapi dia malah jauh ke tempat yang jauh dari tujuan awal. Dari tujuan awal itu kan itu menolak. Terus apa yang apakah Allah hilang akal gitu untuk mengembalikan Yunus kepada panggilannya? Akhirnya kan enggak itu. Dengan segala cara Allah mengembalikan Yunus ke dalam tracknya itu tadi untuk tetap menjalankan tugas panggilan dia gitu di dalam kehidupan Yunus. Itu kan ada cara-cara yang Allah lakukan itu. Jadi jangan sampai Allah menegur dengan keras dulu baru manut gitu. Tapi dengan memang dia yakin ini panggilan Allah ya lakukan itu gitu. Itu sih menurutku. Iya, kalau aku mencoba menjawab. Kalau menurut aku sih, kalau mengikut itu menolak panggilannya Tuhan itu rugi sekali. Ya sangat-sangat rugi. Kayak tadi Nehe bilang, Yunus akhirnya semakin turun, bukannya semakin membaik gitu ya. Aku rasa semakin orang menolak Allah, maka dia akan semakin hidup seperti kemauannya sendiri yang membawa kehancuran, kebinasaan gitu. Dan bukan malah membuat dia menjadi lebih baik, bahkan dia bukan hanya mempengaruhi hidupnya menjadi buruk seperti Yunus tadi itu ya. Bukan dia hanya hampir mau binasa, orang-orang sekitarnya pun itu hampir binasa karena kelakuannya Yunus ya. Nggak baik sih menurut saya. Ya, Tuhan ketika memanggil, Tuhan memanggil itu dengan kasih ya. Jelas tidak dengan memaksa. Ketika kita menolak pun, aku yakin Tuhan bersabar gitu, menunggu kita sampai siap untuk dipanggil. Jadi menurut aku jadilah dirimu sendiri, artinya ya otentik lah, maksudnya ketika Tuhan memanggil kita sendiri, kebanyakan ya, menurut aku sih, ketika Tuhan memanggil itu kita itu merasa bukan orang yang baik gitu ya, dan ketika Tuhan akan memiliki rasa, karena itu Tuhan memanggil dengan kasih ya, maka kita akan merasakan kasih Tuhan itu, sehingga bukan keterpaksaan yang kita lakukan, tapi justru kita melihat seakan-akan wow, ada satu anugerah yang datang gitu untuk aku, sehingga aku boleh diperhatikan oleh Tuhan, aku boleh dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau saat itu menolak pun, aku yakin Tuhan akan tetap menunggu gitu ya. Dan di dalam kasihnya itu kita akan semakin sadar bahwa panggilan Tuhan itu harus kita responi dengan cepat dan juga dengan respon yang baik gitu ya. Itu nanti akan timbul dengan sendirinya ketika kita siap gitu. Jadi kalau ada kesempatan Tuhan memanggil, renungkanlah kasih Tuhan, maka kita pasti akan meresponi dia dengan baik dan juga dengan cepat gitu ya. Karena kayak tadi ini Rode bilang, kalau kita menunda-nunda yang rugi juga kita sendiri sebenarnya. Kita membuang waktu dan kita tidak mendapatkan berkat seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Oke. Ya. Oke. Nathan silakan. Iya,
Tapi mungkin orang juga ada berbagai pergumulan gitu ya, misalnya dia diajak untuk misionaris gitu kan, dia kan harus meninggalkan keluarga gitu, dan mungkin itu juga suatu keputusan berat bagi mereka gitu. Betul sih, mungkin tadi dibilang menunda-nunda gitu, jangan nunda-nunda terus, itu kan membuang-buang waktu. Tapi di sisi lain kan kita juga, di sisi mereka gitu, maksudnya di sisi mereka juga kan, mereka kan juga khawatir dengan keluarganya gitu, bagaimana gitu sih. Ya, Ya. ini ada aku bacakan beberapa tanggapan ya yang udah masuk oleh teman-teman. Jadi yang pertama tadi tentang bahas tentang undangan, ini ada jawaban dari Joseph, ada respon dari Joseph. Nah, itu menurutku undangan Yesus sama dengan panggilan dalam hidupku untuk melayani Dia. Terus kemudian juga Joseph menyambung dengan tanggapan lainnya, bahwa dulu sih pertama kali dipanggil dalam pelayanan mahasiswa, saya dipaksa oleh kakak KTB saya itu. Jadi Joseph awalnya terpaksa. Jadi lama-lama mungkin terbiasa ya. Terus ini juga ada tanggapan dari Kak Evi Broto, kecenderungan manusia berdosa pasti akan menolak ya panggilan Tuhan. Hehehe. Jadi awalnya akan menolak, tetapi kok murid-murid Tuhan Yesus bisa langsung bilang ya, bahkan segera. Nah, ini gimana nih respon dari teman-teman? Kok murid-murid bisa, oh iya berangkat, langsung berangkat gitu. Tapi tanggapan dari Kak Evi Broto tadi, kecenderungan manusia berdosa itu awalnya menolak, tetapi kok murid-murid enggak gitu. Silakan tanggapannya teman-teman, gimana? Oleh aku ya. Ya, menurut aku panggilan Yesus tadi itu panggilan yang penuh kasih. Jadi aku yakin murid-muridnya saat itu melihat kasih Yesus yang ditujukan bagi mereka, sehingga mereka melihat ada satu dorongan, desakan dari diri mereka sendiri untuk segera mengikuti Dia gitu, karena punya rasa penasaran, juga punya rasa ingin tahu dan juga pengharapan. Mungkin mereka dalam situasi di mana mereka mengharapkan seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel, dan mereka melihat sosok Yesus sebagai sosok yang pas gitu untuk bisa menolong bangsa Israel. Kalau kita nih kadang-kadang karena kita tidak didesak oleh kebutuhan, kita tidak didesak oleh situasi yang penting, sehingga kita sering lebih sering menolak gitu ya. Dan ketika menolak, bahkan ketika menolak pun kita nggak merasa ada ada sesuatu yang kehilangan gitu. Tapi aku pikir memang waktunya Tuhan itu waktunya Tuhan tuh nggak bisa ditentukan oleh manusia gitu ya. Ketika Tuhan panggil, kalau itu belum waktunya Tuhan, ya mungkin pasti dia menolak. Ketika waktunya Tuhan tepat, maka orang itu pasti akan mau mengikuti Yesus. Jadi ya kadang Tuhan harus kasih situasi, kasih kondisi, sehingga membuat kita itu ya seperti seakan-akan terpaksa gitu. Kayak Yosef tuh mungkin seakan-akan terpaksa. Mungkin siapa tahu tidak gitu. Memang Tuhan membuat kondisi seperti itu sehingga Yosef bisa pelan-pelan boleh mengenal Tuhan. Ya. Silakan Kak Rude. Saya mau di sini aku melihat, karena memang seperti tadi kita udah sharing gitu ya, banyak manusia itu bukannya orang yang aktif untuk mencarinya Allah gitu karena keberdosaan itu ya. Jadi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk setiap kita, dan aku melihat ketika masa-masa sulit itu juga Tuhan izinkan gitu untuk membuat kita semakin peka. Oh, ternyata memang aku diizinkan Tuhan melewati kesulitan demi kesulitan ini untuk aku tahu bahwa ternyata memang Dia Tuhan gitu ya. Harus Tuhan izinkan ya, seperti tadi kita sharing, Tuhan itu penuh kasih. Jadi ada orang yang membutuhkan waktu untuk bisa menanggapi perannya Tuhan, tapi ada orang juga dengan dengan cepat menerima respon apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada dia gitu, mengikut Tuhan gitu. Ya, menurut aku begitu sih. Tadi Nathan angkat tangan. Iya sih, mungkin aku pengen tanggepin yang River Joseph. Mungkin saya saat ini lagi di posisi Anda. Saya juga dipanggil pertama kali untuk bela, jujur aja. Dan semoga mungkin ini juga suatu keadaan yang Tuhan sediakan gitu ya, agar saya dapat
melayani gitu, panggilan saya mungkin ya. Oke. Ya. Iya. Ya, ini ada tanggapan lagi dari Joseph. Jadi ingat juga di Alkitab ada seorang muda yang kaya diajak ikut Yesus tetapi nanti-nanti dulu karena masih punya banyak urusan. Jadi mementingkan urusannya daripada mengikuti Yesus. Ya. Ya. Oke. Tuh. Ya, Tuhan memberikan kondisi sehingga orang itu menolak. Jadi memang pada dasarnya orang itu memang tidak mau gitu ya, sekalipun dipanggil Tuhan. Oke, kita udah berdiskusi panjang lebar tuh ya tentang panggilan Tuhan, bagaimana menjadi followernya dia. Memang mengikut Yesus itu tidak menjadi follower dia itu enggak seperti mengikut seseorang di Instagram gitu ya. Kalau Yesus mau punya Instagram, mungkin kita akan langsung follow him gitu ya. Tapi mengikuti Yesus sering tidak segampang seperti menjadi followers akun Instagram. Karena itu aku pengen tahu sih kalian ketika kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya yakin semua kita sudah dipanggil oleh Tuhan ya. Dan setelah dipanggil itu terus kita punya komitmen apa gitu dengan Tuhan. Karena aku yakin ketika kita dipanggil tuh kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kok Tuhan perhatian sama aku, kok Tuhan tuh mengindahkan aku gitu ya. Dan dari situ kita mulai melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Dan ketika Tuhan sudah menerima kita dengan apa adanya ini, aku yakin kita semua pasti punya komitmen gitu. Nah, aku pengen tahu sih teman-teman yang sudah dipanggil oleh Tuhan ini, komitmen kalian setelah itu apa gitu? Ya. Oke. Kalau dari aku mungkin aku berkomitmen untuk menjaga hidup kudus gitu ya. Terus juga menjauhkan dari dosa, hidup diri dari dosa. Suaranya kecil banget, Nathan. Sorry. Ya, mungkin aku lanjutin ya. Tadi aku bilang aku ingin berkomitmen untuk menjaga hidup kudus itu, menjauhkan diri dari dosa. Nah, tapi mungkin aku juga ingin mencoba untuk belajar melayani gitu ya. Jadi saya ingin juga untuk menjadi terang gitu ya, bukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri juga gitu, tapi saya juga ingin dapat berpengaruh juga kepada orang lain gitu. Ya. Saya Oke, ya silakan Kak Rudy. Ya, aku itu setuju gitu ya, karena kalau mengikut Tuhan itu memang selain hidup kudus juga harus melatih diri gitu, karena mengenal Tuhan itu setiap hari itu suatu belajar untuk hidup di dalam kebenarannya gitu, karena kan komitmen yang terpenting adalah konsistensi gitu, konsistensi untuk terus mengenal Tuhan setiap hari, bertumbuh melalui firman-Nya, bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari, mau diproses sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga tidak hanya sekedar komitmen dalam hati, tetapi juga diperbuat dalam kehidupan sehari-hari. Aku rasa itu yang sulit tapi memang harus gitu. Oke, kalau dariku komitmen yang diambil ya, yang harus dilakukan itu taat sih, kuncinya taat gitu. Jadi memang kalau nggak taat akan sulit sendiri gitu, akan mempersulit diri sendiri lah, istilahnya seperti itu. Gitu. Tapi ketika taat akan mengikut dia, akan memang benar-benar mengikut dia sepenuhnya ya, dengan mempersembahkan diri itu tadi, istilahnya akan happy ending lah, akan happy ending gitu dengan menjadi pengikut Kristus. Ya memang ada suka dukanya, karena kan menjadi pengikut Kristus kehidupan nggak akan selamanya mulus gitu, tapi dengan adanya kehidupan yang semakin berubah-berubah itu penyertaan Tuhan tetap nyata, nyata dalam kehidupan pengikutnya, yaitu kita ini sebagai pengikut Kristus itu. Ya, kalau aku komitmen aku adalah untuk bertumbuh, karena aku yakin Tuhan nggak ingin kita tuh stagnan di satu tempat terus gitu ya, seperti berjalan di tempat. Tuhan ingin kita terus bertumbuh, semakin menikmati Dia, semakin menikmati berkat Tuhan, semakin menikmati persekutuan dengan Dia. Jadi komitmenku aku ingin bertumbuh. Caranya aku rajin baca firman Tuhan, aku juga belajar untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain supaya melalui persekutuan itu aku boleh juga mengalami pertumbuhan.
Ya, aku boleh nambahin. eh, ya, kalau menurut aku sih semakin mau mengikut Tuhan itu otomatis mengizinkan Tuhan ambil kontrol seluruh bagian dalam Hmm. hidupnya sepenuhnya gitu. Tidak membiarkan dirinya yang mengatur hidupnya, melainkan Allah. Itu sih kok dari aku. Oh, itu Ya. nggak gampang loh, Rode. Ya, itu komitmen yang luar biasa menurut aku karena apa namanya menyerahkan kendali hidup kita pada Tuhan tuh, wow, itu susah banget. Kita kan orang yang sangat egois, kita sangat self-centered. Ya, kalau kita berani menyerahkan kendali kita pada Tuhan itu, aku pikir sudah langkah untuk menuju kedewasaan. Ya, kalau dariku tentang itu ya, menanggapi Ibu dan Kak Rodi tadi tentang penyerahan diri itu memang dulu pas ingat masa-masa remaja ya, masa-masa remaja ataupun beranjak ke remaja itu tentang penyerahan diri. Biasanya itu kan dilakukan ketika kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Itu kan ada penyerahan diri, itu kan aku serahkan tapi secara nggak langsung apa namanya minggu selanjutnya bulan selanjutnya Tuhan kayaknya nggak deh aku nggak serahkan dulu gitu jadi malah diambil lagi jadinya dalam kehidupanku kayaknya enggak dulu gitu jadi mungkin itu yang sempat Ibu sampaikan tadi ya tentang egoisme yang masih tinggi egoisme yang apa namanya menggebu-gebu itu tadi malah akhirnya nggak menyerahkan total tapi menyerahkan setengah itu pun masih diambil lagi gitu untuk kita memegang kendali hidup kita nggak diserahkan kepada Tuhan. Ya, oke teman-teman, terima kasih ya untuk kesempatannya malam hari ini kita Ini sudah. masih ada respon tadi dari, mau dibacain nggak? Ada satu respons dari Ray. Oh ini Mau pertanyaan sih Bu. Jadi dibacain? iya, saya bacakan ya. Dari Mas Ray, komitmen ini lahir karena kesadaran akan panggilan Yesus atau karena Yesus juga yang menuntut. Lebih ke pertanyaan sih. Ya, Dua-duanya menurut silakan. aku. Kalau ada teman-teman, ada gimana dari Nathan dan Kak Rudia, ada respon, ada tanggapan atau jawaban dari pertanyaan Mas Rey ini? Ya, kalau dari aku sih benar itu bukan hanya sekedar kesadaran kita saja, tapi karena Tuhan juga sudah mengingatkan terus-menerus dalam firman-Nya. Mengikut Tuhan berarti pikul salib ya. Jangan lupa pikul salib dan juga terus menyangkal diri. Ya, otomatis setiap hari itu ada tuntutannya loh, bukan hanya sekedar sadar udah sekedar saja, tapi ada juga kerinduan untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Ya, oke. Nathan angkat tangan tadi. Jadi enggak? Dilihat tadi itu. Karena mungkin kalau kita di dalam Yesus juga kita Yesus mentransformasi diri kita gitu ya agar dan itu juga hal yang dituntut gitu. Jadi itu adalah dua hal yang jalan bersama gitu saya. Oke. Soalnya agak Ya, oke. agak blur. Oke, ya. Oke teman-teman, karena waktu ya sudah 19.47, kita sudah mendiskusikan banyak tentang mengikuti Yesus atau I will follow him. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yulia, terima kasih untuk Nathan, dan terima kasih untuk Kak Rode, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tanggapan, pertanyaan, dan juga responnya tentang ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita tutup ya, ada closing statement. Silahkan dari Nathan, Kak Rode, saya, dan kemudian Ibu Yulia. Silahkan Nathan, closing statement-mu. Closing statement saya mungkin tetap mencari Tuhan gitu ya, tetap mencari Tuhan dan juga mungkin kita harus sadar dengan panggilan Tuhan gitu. Dan juga kalau Tuhan sudah memanggil jangan menunda-nunda gitu ya, lakukan dengan cepat gitu karena kalau semakin kita tunda pasti rencana Tuhan juga makin mundur. Ya, kalau dari aku, mungkin harusnya nggak makin mundur karena pasti Tuhan sudah menetapkan, tapi ada baiknya kita lebih cepat sih. Ya. Dari aku semakin apa ya dari sini berarti mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar mau saja, tetapi juga belajar untuk mengizinkan Tuhan sepenuhnya hidup di dalam kita dan juga biarkan apa ya kita terus didewasakan oleh Allah sehingga
kita tidak hanya hidup seperti yang kita inginkan, pilihan-pilihan hidup kita seperti yang kita inginkan, melainkan semakin sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan, harga yang pasti. Ya, aku ya teman-teman. Nah, kalau aku sendiri menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya ikut-ikutan, tetapi memang harus berproses ya, berproses dan menjadi pengikut yang berkualitas. Menjadi pengikut yang berkualitas itu adalah kuncinya. Jadi untuk bagaimana menjadi pengikut yang berkualitas, yaitu membaca firman dan terus berkomunikasi dengan Kristus sendiri. Itu dariku. Ya, dari aku, panggilan Tuhan itu panggilan yang penuh kasih, sehingga ketika kita mulai undur atau mulai jauh dari Dia, kasih Tuhanlah juga yang akan mengingatkan kita. Jadi teman-teman yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan mungkin sekarang ini sedang dalam kondisi jalan di tempat yang stagnan, yang susah maju, ingatlah kasih Tuhan yang luar biasa itu. Maka itulah yang akan mendorong kita untuk maju dan mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia, yaitu bersekutu dengan Dia dan mengalami kasih-Nya. Itu sih. Ya, oke. Ya, terima kasih ya sekali lagi teman-teman, Ibu Yulia, Nathan, dan juga Kak Rode untuk diskusinya malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Kiranya ini bisa menjadi bisa menjadi berkat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk ikut terus Sabda Youth setiap Selasa malam. Besok minggu depan masih ada, yaitu dengan tema To Be Like Him. Nah, apa sih To Be Like Him? Kita kan hari ini sudah belajar tentang follow, dan besok kita akan membahas tentang To Be Like Him. Nah, kalau penasaran, join lagi besok. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin mau seperti guest-guest kita malam hari ini, bisa kontak admin atau kontak nomornya Yilsa, DM Instagram Yilsa juga bisa. Oh ya Kak, saya mau jadi guest, saya mau berpartisipasi gitu, boleh banget. Ya, oke. Ya, kita akan menutup Sabda Youth pada malam hari ini dengan doa. Silahkan Kak Rode bisa menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan luar biasa atas apa yang Kau kerjakan dalam setiap kami. Izinkan kami Tuhan untuk terus menjadi pengikut-Mu yang setia dan benar sesuai dengan kerinduan hati-Mu. Terima kasih untuk sharing hari ini berjalan dengan baik karena kasih-Mu. Dan biarlah setiap kami yang bergabung, baik kami yang sudah sharing, teman-teman yang sudah bergabung dalam live, juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di atas semuanya yang Kau Allah dipermuliakan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Ya. Oke, terima kasih semua. See you. Sampai jumpa Thank minggu depan. Bye.